Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Sea Fever yang dirilis pada tahun 2019. Film bergenre horror misteri ini akan berkisah tentang seorang mahasiswi ilmu ekologi kelautan bernama Siobhan yang sedang mempelajari pola perilaku fauna dan terlibat semacam kerja magang di kapal penangkap ikan. Masalah pun terjadi ketika sang kapten kapal mengarahkan kapal tersebut ke zona terlarang di Samudra Atlantik tanpa sepengetahuan kru kapal, dengan harapan akan mendapat ikan yang berlimpah. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Film pun diawali dengan seorang wanita yang ahli di bidang ekologi kelautan bernama Siobhan. Dan untuk kepentingan penelitiannya, dia ikut dengan sebuah kapal penangkap ikan yang akan segera berlayar. Dia pun dijemput oleh seorang pria bernama Johnny. Lalu, Siobhan naik ke kapal itu dan melihat-lihat keadaan sekitar. Lalu, dia dipertemukan dengan kapten kapal yang bernama Gerard dan juga istrinya yang bernama Freya. Mereka berbincang-bincang tentang maksud Siobhan yang ikut ke dalam kapal mereka. Siobhan pun ingin mengetahui jenis-jenis makhluk laut yang akan dia temukan di penangkapan ikan nanti, lalu akan mendata makhluk laut tersebut. Mereka sepertinya tidak keberatan dengan tujuan Siobhan itu. Lalu ketika Siobhan pergi ke haluan kapal, dia pun membuka jaket dan penutup kepalanya dan terlihat dia berambut merah. Ketika yang lain melihat rambutnya, mereka pun seperti ketakutan karena mereka percaya kalau seseorang berambut merah ikut berlayar, maka mereka akan terkena sial. Tapi karena mereka telah mendapat bayaran dari Siobhan, mereka terpaksa harus berlayar bersama Siobhan. Akhirnya kapal ikan itu berangkat ke lokasi yang telah ditentukan. Ketika mereka sedang berlayar, Siobhan pergi melihat ke ruang mesin. Dia bertemu dengan Omin. Kelihatannya Omin sangat pintar karena membuat sendiri alat penyaring air asin menjadi air tawar di kapal itu. Karena alat penyaring itu mahal harganya, maka si Omin membuatnya sendiri. Siobhan pun terkagum dengan keahlian Omin. Lalu scene beralih ke ruang kendali. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gerard menerima transmisi di mana zona penangkapan ikan yang akan mereka tuju ternyata adalah zona terlarang. Padahal di sana terdapat ikan-ikan yang berlimpah. Mau tidak mau, mereka harus pergi mencari zona lain. Kenapa dilarang? Karena di sana terdapat makhluk laut yang dilindungi, terutama paus-paus yang dilindungi. Hari-hari pun berlalu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat ikan paus. Kru kapal pun heran. Kok ada ikan paus? Tidak lama kemudian, di dalam radar tiba-tiba terlihat seperti rombongan ikan sedang menuju ke kapal itu. Lalu kapal mereka seperti terbentur oleh sesuatu, dan kapal mereka tidak bisa bergerak. Entah karena apa. Lalu setelah dicek di lambung kapal, orang-orang pun keheranan. Terlihat dinding-dinding kapal dari kayu itu seperti membusuk dan melepuh, dan terlihat seperti sesuatu berlendir membusukkan dinding kapal itu. Gerard pun datang ke sana untuk melihat keadaan. Dia pun mengorek kayu tersebut dan terlihat seperti ada makhluk aneh menempel di kapal mereka. Lalu, Gerard berbicara pada Siobhan. Bukankah kau ingin meneliti makhluk laut? Sekaranglah saatnya. Gerard pun seperti memaksa Siobhan untuk menyelam. Lalu, Siobhan terpaksa terjun ke air untuk melihat apa yang ada di bawah kapal. Terlihat air laut di sana sangat kotor dan keruh. Siobhan pun kaget karena melihat banyak sekali tentakel-tentakel bercahaya menempel di kapal mereka. Siobhan lalu melihat ke bawah. Terlihat seperti monster yang sangat besar. Dia pun kaget dengan apa yang dilihatnya. Tentakel-tentakel itu pun mau menyerang. Dia lalu segera naik ke permukaan dan terlihat syok. Kru kapal pun bertanya, ada apa di bawah sana? Siobhan tidak bisa menjelaskan secara detail karena dia pun tidak mengerti dengan apa yang dilihatnya. Yang jelas, ukurannya besar dan memiliki tentakel yang banyak. Gerard pun mengartikannya sebagai cumi-cumi raksasa. Dia pun ingin menangkapnya. Dia lalu menyuruh para kru untuk menurunkan jala. Dia pun menariknya, tetapi malah kapalnya yang tertarik ke bawah. Akhirnya, Gerard menyerah dan melepaskannya. Dia pun heran, makhluk seberat itu sudah pasti bukanlah cumi-cumi. Lalu terjadilah kecelakaan. Tangan Johnny terlilit dan berdarah. Dia pun segera diobati dan kembali berdiskusi karena kapal mereka masih stuck dililit oleh tentakel-tentakel seksi dari makhluk itu. Lalu tiba-tiba para kru menemukan sebuah kapal lain yang tengah berlayar. Mereka lalu menembak flare gun tapi tidak kunjung ada respon dari mereka. Akhirnya mereka berencana untuk pergi ke kapal tersebut dengan Siobhan
Jarak, dan Johnny yang akan pergi ke kapal itu. Singkat waktu, sesampainya mereka di sana, mereka malah menemukan mayat para kru kapal dengan kondisi yang mengenaskan. Seluruh kru kapal tersebut tewas, dan terlihat satu mayat tidak mempunyai mata. Penyebabnya pun tidak diketahui. Mereka lalu segera kembali ke kapal, tetapi Siobhan diperingati untuk tidak memberitahu yang lain apa yang telah terjadi di kapal tersebut. Singkat cerita, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba kapal mereka dilepaskan oleh lilitan-lilitan cinta makhluk laut tersebut. Dan kini mereka bisa kembali berlayar. Tetapi bukannya cepat-cepat pergi dari zona terlarang itu, Gerard malah meminta menebar jala di zona itu. Awalnya Freya tidak mau, tetapi karena terus dibujuk oleh Gerard, akhirnya Freya pun menurutinya. Kapal itu pun kembali menurunkan jala, dan sepertinya mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Tetapi ada yang aneh. Di tali-tali jala mereka banyak sekali lendir-lendir yang sama dengan yang dikeluarkan tentakel-tentakel itu. Malam pun tiba. Johnny yang tangannya terluka itu kini merasakan badannya panas dan tidak enak. Dia malah bertingkah aneh dengan ingin menceburkan dirinya ke laut. Untung saja dia dihentikan oleh Siobhan dan yang lainnya. Gerard selaku kapten kapal pun memarahinya karena dia mengira Johnny memakai obat-obatan terlarang. Tetapi Johnny sama sekali tidak minum obat apa-apa. Siobhan lalu mengira mungkin ini karena infeksi di tangannya. Lantas, dia lalu melihat mata Johnny dan terlihat seperti ada yang bergerak di dalam matanya. Lalu, ketika Johnny mencuci muka, tiba-tiba dia merasa kesakitan dan terlihat di matanya pun meledak dan mengeluarkan darah bercampur dengan sesuatu yang aneh. Semuanya pun panik dan Johnny tewas seketika. Tantenya pun merasa sedih. Kenapa ini bisa terjadi pada Johnny? Siobhan lalu curiga dengan air yang mungkin sudah terkontaminasi. Lantas, mereka semua teringat dengan temannya yang sedang mandi. Dan benar saja, dari tetesan air itu muncul lendir yang ketika menetes kulitnya pun seperti melepuh dan terluka. Singkat cerita, mereka lalu melakukan pengecekan pada alat penyaring itu. Dan benar saja, penyaringnya pun sampai hancur oleh makhluk lendir itu. Mereka lalu mengecek ke tempat penampungan air. Di sana, banyak sekali kecebong bercahaya melompat-lompat. Mereka pun mencari cara untuk membersihkan makhluk-makhluk itu dari kapal mereka. Siobhan pun meneliti lendir makhluk itu dan ternyata di dalam lendir-lendir itu banyak sekali seperti telur-telur larva. Setelah beberapa jam, mereka kembali mengecek ke dalam penampungan air dan ketika disaring, jaringnya pun hancur. Hal itu menandakan kalau makhluk itu masih hidup. Mereka lalu mencoba menggunakan zat kimia untuk membunuh makhluk-makhluk itu. Namun hasilnya nihil. Siobhan lalu berpikir untuk menggunakan sinar ultraviolet. Lantas dia meminta Omin yang pintar itu untuk membuatkannya dari lampu HP. Namun hasilnya tidak terlalu berpengaruh. Mereka pun mulai bingung. Lalu Siobhan berencana untuk menyetrum kapal itu agar dapat membunuh larva-larva yang berserakan di kapal itu. Tapi hal itu mendapat penolakan dari Freya karena resiko kebakaran. Namun, Siobhan mampu meyakinkan Freya, memilih hidupmu atau kapal butut ini. Akhirnya, Freya pun mengizinkannya. Ternyata cara itu berhasil membunuh larva-larva yang berserakan. Sekarang, tinggal mengurus larva yang ada di tempat penampungan air. Singkat cerita, beberapa hari masih berlayar, temannya yang terinfeksi saat mandi akhirnya modar. Siobhan pun merasa bahwa orang-orang yang tersisa mungkin saja juga telah terinfeksi. Mereka lalu menjalani tes yang dilakukan Siobhan untuk melihat gejala-gejala yang sama seperti Johnny. Satu persatu dari mereka pun dites. Dan ketika tiba giliran Gerard, Siobhan pun enggan untuk mengetesnya karena sudah mengetahui bahwa Gerard telah terinfeksi. Dia pun syok dan pergi ke kamarnya. Dia lalu meminta maaf kepada Freya karena ini semua salahnya. Karena ia yang telah membelokkan kapal itu ke zona terlarang demi menangkap ikan. Itulah sebabnya mereka melihat paus karena mereka berada di zona terlarang itu. Gerard lalu meminta Freya untuk membunuhnya daripada menderita seperti yang lainnya. Gerard pun akhirnya tewas di tangan Freya yang bersedih itu. Lalu Freya berencana meninggalkan kapal itu dan pergi dengan menggunakan perahu kecil. Dia menyuruh Siobhan dan Omin untuk membakar kapal itu jika situasi tidak terkendali. Siobhan dan Omin lalu kembali mengecek tempat penampungan air itu lagi. Ternyata, larva itu kini sudah berevolusi menjadi makhluk tentakel persis dengan yang mengikat kapal itu. Singkat waktu, Siobhan lalu membakar kapal itu dan juga untuk sinyal darurat. Lalu dari kejauhan, ternyata ada kapal yang datang menghampirinya. Mereka lalu menyiapkan perahu karet, tapi Omin yang grogi karena tidak bisa berenang akhirnya
jatuh. Siobhan pun dengan berani terjun menyelamatkannya dan menyelamatkan Omin dari serangan tentakel-tentakel makhluk itu. Omin pun berhasil diselamatkan, tetapi Siobhan terluka di tangannya. Dia pun tahu kalau dia sudah terinfeksi dan sudah tidak bisa pulang. Lantas, Siobhan melompat ke dalam air meninggalkan Omin sendiri. Siobhan menyelam mendekati makhluk itu. Mungkin di pikirannya meskipun dia mati, paling tidak dia tahu makhluk apa itu. Lalu Omin pun berhasil diselamatkan oleh kapal yang datang itu. Dan film pun berakhir. Nah, gimana guys alur cerita dari film ini? Mungkin endingnya sedikit kurang karena tidak memperlihatkan apakah Siobhan mati atau tidak. Tapi gue pikir pasti dia sudah modar dimakan makhluk itu. Di film ini juga tidak dijelaskan makhluk seperti apa yang mereka hadapi dan asal makhluk laut tersebut. Oke? Sampai di sini dulu alur cerita film Sea Fever ini. Thanks for watching and see you on next video.